Sahabat catatan langit, ada masa dalam hidup ketika jiwa terasa rapuh. Hati diguncang oleh kehilangan, dikecewakan oleh manusia, atau dipukul oleh beratnya ujian yang tak mampu kita pahami. Di titik itu, dunia terasa sunyi meski ramai di sekitar kita. Seakan semua orang bisa pergi dan hanya tersisa sepi yang menghimpit. Namun, dalam sunyi itulah ada bisikan lembut dari langit. Jangan takut, jangan bersedih, aku bersamamu. Sebuah janji yang menenangkan, sebuah panggilan yang meneguhkan. Karena ketenangan sejati tidak pernah datang dari keadaan, harta, atau manusia, melainkan dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya walau sekejap pun. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Surat At-Taubah ayat 40. Hidup mungkin mengguncang, tetapi hati yang percaya pada kebersamaan Allah akan menemukan damai meski di tengah badai. Sebab siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda kebersamaan Allah bersama hamba-Nya agar hati kita selalu tenang dalam keyakinan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah senantiasa membersamai langkah kita. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penyakit hati yang seringkali lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri, yaitu rasa putus asa. Ia menjadikan manusia berhenti melangkah, menyerah pada keadaan, dan merasa tidak lagi pantas kembali kepada Allah. Padahal, betapapun besar dosa seorang hamba, rahmat Allah selalu lebih besar. Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini turun sebagai pelipur lara bagi hati-hati yang pernah tergelincir. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah ayat yang paling penuh harapan dalam Al-Quran, karena di dalamnya Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya tanpa terkecuali selama seorang hamba mau kembali kepadanya. Rasa putus asa sering datang setelah kita melihat betapa banyaknya kesalahan di masa lalu. Setan menanamkan bisikan, "Dosamu terlalu besar, Allah tidak akan menerima taubatmu." Padahal, bisikan itu adalah tipu daya agar manusia menjauh dari pintu Allah. Seorang ulama sufi dari kalangan Ahlus Sunnah, Imam Al-Qushairi pernah berkata, "Jangan engkau melihat pada besarnya dosa, tetapi lihatlah pada keluasan ampunan Allah. Sebab jika engkau melihat pada dirimu, engkau akan putus asa, tetapi jika engkau melihat pada Tuhanmu, engkau akan penuh harap." Sejarah manusia penuh dengan kisah orang-orang yang dahulu bergelimang dosa, namun akhirnya menjadi kekasih Allah. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dikenal keras memusuhi Nabi, namun setelah hidayah menyentuh hatinya, ia menjadi salah satu sahabat yang paling mulia. Fudail bin Iyad dahulu seorang perampok di jalanan, tetapi kemudian berubah menjadi seorang ulama besar, ahli ibadah dan perawi hadis. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya selama hamba-Nya masih mau mengetuk dengan taubat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperkuat hal ini. Beliau bersabda, "Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya di tengah padang pasir." Perasaan gembira itu menunjukkan betapa Allah mencintai hamba yang kembali, meskipun ia telah jauh tersesat sebelumnya.
Maka, jangan biarkan masa lalu mengekangmu, sebab rahmat Allah selalu lebih luas dari segala dosa. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan perkataan Hasan al-Basri, seandainya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih memberi harapan daripada ayat ini, Az-Zumar 53, cukuplah ia sebagai penghibur bagi hati yang berdosa. Kalimat ini menggambarkan betapa janji Allah untuk mengampuni adalah pegangan bagi setiap jiwa yang rapuh. Putus asa hanya akan membawa kehancuran, sebaliknya harapan kepada rahmat Allah melahirkan energi baru untuk bangkit. Ia menyalakan kembali semangat ibadah, menumbuhkan rasa malu kepada Allah dan memotivasi untuk memperbaiki diri. Dalam tasawuf, inilah yang disebut dengan raja, harapan yang sehat, yang membuat hamba tetap optimis pada rahmat Allah, namun disertai dengan usaha nyata untuk berubah. Maka, bila hari ini engkau merasa jauh, jangan biarkan rasa itu menghancurkanmu. Selagi nafas masih berhembus, selalu ada jalan pulang. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya, bahkan jika ia datang 1000 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di kerongkongannya. Selama kehidupan masih ada, kesempatan itu tetap terbuka. Dan ketika seseorang sudah benar-benar yakin pada rahmat Allah, ia akan menemukan ketenangan. Sebab ia tahu bahwa meski dunia mencela, meski manusia mengingat dosa-dosa lamanya, Allah telah menutupinya dengan ampunan. Disinilah letak kebahagiaan sejati, bukan ketika bebas dari kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu diganti dengan ampunan dan rahmat yang berlimpah. Maka, jangan biarkan bisikan putus asa merampas cahaya imanmu. Tenanglah, sebab Allah tidak menolakmu. Ia menunggumu setiap saat dengan kasih yang lebih besar dari segala yang kau bayangkan. Hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada saat ketika rezeki sempit, doa terasa belum terkabul, atau beban hidup menumpuk hingga dada seakan sesak. Dalam keadaan itu, wajar bila hati manusia merasa berat. Namun, Allah mengajarkan dalam Al-Quran agar seorang mukmin tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebab, kesedihan hanyalah kabut sementara, sedangkan janji Allah adalah cahaya yang kekal. Firman Allah, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini turun setelah peristiwa Uhud, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan luka yang menyakitkan. Namun, Allah tetap mengingatkan mereka agar tidak tenggelam dalam kesedihan, sebab iman menjadikan mereka lebih tinggi dari segala luka dunia. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah penghiburan dari Allah, bahwa meskipun kaum muslimin kalah di satu medan, mereka tetap memiliki derajat yang tinggi karena iman. Kesedihan sering datang karena manusia merasa gagal mengendalikan takdir. Ia lupa bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari ketentuan Allah yang tidak pernah salah tempat. Ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, seandainya tabir takdir dibuka di hadapanmu, niscaya engkau akan melihat bahwa pilihan Allah untukmu lebih indah daripada pilihanmu sendiri. Kalimat ini mengajarkan bahwa apa yang kita anggap pahit sebenarnya bisa menjadi penyelamat di kemudian hari. Beratnya hidup juga sering melahirkan rasa lelah. Namun dalam kelelahan itulah Allah ingin mengajarkan bahwa kekuatan manusia terbatas dan hanya dengan bersandar padanya seseorang bisa benar-benar kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap tetes air mata seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Bahkan kesedihan yang dipendam dalam hati pun dicatat Allah sebagai penghapus dosa. Maka bersabarlah ketika hidup terasa berat, sebab beban itu sedang membersihkan jalanmu menuju surga.
Tasawuf mengajarkan bahwa kesedihan bisa menjadi jembatan menuju Allah. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, kesedihan seorang mukmin adalah kesedihan karena ia jauh dari Tuhannya, bukan karena dunia yang hilang darinya. Maka seorang hamba sejati tidak larut dalam duka dunia, tetapi mengubah kesedihan itu menjadi doa, zikir, dan kerinduan untuk kembali dekat dengan Allah. Seorang penyair sufi pernah menuliskan, jangan tangisi dunia, karena ia hanya sebentar. Tangisilah jarakmu dari Allah, karena itu luka yang sebenarnya. Kalimat ini menyadarkan kita bahwa ada kesedihan yang membawa kehancuran, namun ada pula kesedihan yang mendekatkan kita pada Allah. Yang pertama membuat hati runtuh, sementara yang kedua membuat hati tunduk. Janji Allah dalam Al-Quran adalah bahwa setiap kesulitan selalu berpasangan dengan kemudahan. Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, melainkan bersama kesulitan. Artinya, setiap ujian selalu ditemani dengan pintu kemudahan. Mungkin kita tidak melihatnya saat ini, tetapi ia pasti ada, karena janji Allah tidak pernah salah. Ketika hati terlalu larut dalam kesedihan, ingatlah bahwa Rasulullah SAW pun pernah berduka. Beliau kehilangan istri tercintanya Khadijah dan paman yang melindunginya Abu Thalib di tahun yang sama. Tahun itu bahkan disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun meski hatinya terluka, beliau tetap berdiri sebagai cahaya bagi umat manusia. Allah menghibur beliau dalam firman-Nya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan internasionalmu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 1-6. Ayat ini adalah pengingat bahwa bahkan Nabi pun diuji dengan beratnya hidup, namun Allah tidak pernah meninggalkannya. Demikian pula setiap hamba yang beriman. Maka jangan biarkan kesedihan menghancurkanmu, biarlah ia hadir sebentar sebagai manusiawi, tetapi jangan biarkan ia menguasai hatimu. Angkatlah wajahmu, sebab Allah sedang menyiapkan kemudahan bersamaan dengan kesulitanmu. Seorang ulama tasawuf berkata, hidup ini ibarat sebuah jalan panjang, kadang kita melewati lembah gelap, kadang mendaki bukit yang melelahkan, namun setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang tidak sia-sia, meski penuh air mata. Tenanglah jika hari ini hatimu berat, besok Allah bisa meringankannya. Jika sekarang jalanmu penuh luka, kelak Allah akan mengobatinya. Bersedihlah seperlunya, tapi jangan kehilangan keyakinan, sebab janji Allah lebih kuat daripada semua kesulitan dunia. Di antara luka terdalam dalam hidup adalah ketika dikhianati oleh manusia yang kita percaya. Sahabat yang kita anggap saudara bisa pergi, pasangan yang kita cintai bisa melukai, bahkan keluarga terdekat bisa mengecewakan. Hati manusia begitu rapuh ketika menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada sesama manusia. Padahal, hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berkhianat. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Surat At-Taubah ayat 129. Ayat ini menegaskan bahwa ketika dunia mengkhianatimu, tempat bersandar sejati hanyalah Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini adalah pegangan hati seorang mukmin yang disakiti manusia. Ia mengajarkan bahwa semua kebutuhan jiwa tercukupi dengan tawakal kepada Allah, karena Dialah pemilik segala sesuatu. Pengkhianatan sering membuat hati remuk, karena kita membayangkan kasih sayang dan janji manusia adalah sesuatu yang pasti. Padahal, manusia hanyalah makhluk lemah yang mudah berubah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, "Janganlah hatimu tergantung kepada makhluk, sebab jika engkau berharap kepada mereka, engkau akan kecewa.
tetapi gantungkanlah hatimu kepada Allah, maka engkau akan selamat. Kekecewaan lahir dari salah menggantungkan cinta. Jika hati terlalu penuh oleh cinta manusia, ia akan runtuh ketika cinta itu retak. Namun jika hati dipenuhi cinta Allah, maka ia tetap kokoh meski dunia mengkhianati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mencintai sesuatu, ia akan diuji dengannya." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menjadi peringatan bahwa cinta kepada manusia, harta atau dunia pasti diuji. Dan salah satu ujian terbesar adalah ketika orang yang kita cintai ternyata meninggalkan atau melukai. Namun, Allah selalu hadir menggantikannya. Ibnul Qayyim berkata, "Jika Allah menutup pintu cinta makhluk darimu, itu karena Dia ingin membukakan pintu cintanya sendiri untukmu." Sungguh, kehilangan manusia bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi itu awal dari kedekatan baru dengan Allah. Perhatikan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, bahkan difitnah hingga dipenjara. Namun, pengkhianatan manusia itu justru menjadi jalan bagi Allah untuk meninggikan derajatnya, hingga menjadi penguasa Mesir. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa pengkhianatan manusia tidak mampu menghentikan takdir Allah yang penuh rahmat. Rasulullah pun mengalami pengkhianatan. Beliau dicaci oleh kaumnya, ditinggalkan oleh sebagian sahabat yang dulu mendukungnya, bahkan dikhianati dalam perjanjian oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Namun, beliau pun tetap berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli." Hadis riwayat Hakim. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pengkhianatan manusia tidak berarti apa-apa selama Allah tetap ridho. Dalam tasawuf, pengkhianatan manusia dipandang sebagai pengingat agar hati tidak terlalu melekat pada selain Allah. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Jika engkau menemukan pengkhianatan dari manusia, janganlah hatimu hancur. Sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepadamu bahwa hanya Dia yang benar-benar dapat dipercaya." Seorang sufi pernah berdoa, "Ya Allah, jika manusia menutup pintu mereka dariku, bukakanlah pintu-Mu yang lebih luas. Jika manusia menjauh dariku, dekatkanlah aku padamu." Doa ini lahir dari kesadaran bahwa kehilangan manusia bukan kehancuran, melainkan peluang untuk kembali pada Allah. Pengkhianatan bisa menjadi titik balik. Ia mematahkan harapan palsu, lalu mengajarkan kita untuk bersandar kepada yang tak pernah meninggalkan. Hati yang tadinya bergantung pada manusia akan belajar untuk hanya bergantung pada Allah, dan disitulah kekuatan baru lahir. Karena itu, jangan biarkan pengkhianatan menghancurkanmu. Jika manusia menjatuhkanmu, Allah lah yang akan menegakkanmu kembali. Jika manusia menutup pintu bagimu, Allah akan membukakan pintu yang lebih luas. Jika manusia melupakanmu, Allah tetap mengingatmu dalam setiap doa dan sujudmu. Ada saat ketika hati terasa kosong, meski dunia penuh dengan gemerlapnya. Kita mungkin memiliki harta, sahabat, bahkan kedudukan, tetapi jiwa tetap resah, gelisah, dan tidak pernah merasa cukup. Hal itu terjadi karena hati manusia diciptakan dengan kebutuhan yang hanya bisa diisi oleh Allah. Tidak ada obat bagi resah selain kembali kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini adalah penegasan yang begitu sederhana, namun dalam maknanya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hati tidak akan pernah tenang kecuali dengan zikrullah. Semua bentuk ketenangan palsu dari dunia hanyalah sementara, sedangkan ketenangan sejati adalah ketika hati senantiasa terhubung dengan Allah. Zikir bukan hanya sekedar melafalkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, atau tahlil, melainkan menghadirkan Allah dalam hati.
Para ulama tasawuf menekankan bahwa zikir sejati adalah ketika hati terus-menerus ingat kepada Allah, bahkan ketika lisan tidak sedang melafalkannya. Imam Al-Junaid berkata, zikir adalah bahwa engkau melupakan segala sesuatu selain Allah. Ketenangan yang lahir dari zikir adalah ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Masalah tetap datang, kesedihan tetap ada, tetapi hati yang berzikir bagaikan kapal dengan sauh yang tertancap kuat di dasar laut. Gelombang bisa mengguncang, namun kapal itu tidak terombang-ambing tanpa arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan betapa zikir adalah sumber kekuatan di tengah kepayahan. Beliau senantiasa berdoa dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Bahkan dalam peperangan yang menegangkan, lisan beliau tidak pernah berhenti memuji Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis ini menggambarkan bahwa hati yang lalai dari Allah sebenarnya sedang mati, meski jasadnya masih berjalan. Sebaliknya, hati yang hidup dengan zikir akan tetap kuat meski tubuhnya penuh luka ujian. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara-cara duniawi, hiburan, perjalanan, kekayaan, atau bahkan pelarian dari masalah. Namun, semua itu hanya memberikan kelegaan sesaat. Begitu selesai, hati kembali kosong. Seperti orang yang minum air laut, semakin diminum justru semakin haus. Tetapi zikir kepada Allah adalah air segar yang benar-benar memadamkan dahaga hati. Ibnul Qayyim berkata, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika ia dipisahkan dari air? Ungkapan ini mengingatkan bahwa tanpa zikir, hati akan tersiksa, layu, dan kehilangan kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan perbedaan antara hati yang ingat kepada Allah dan hati yang lalai. Saat bangun tidur dengan menyebut nama Allah, hati terasa ringan menghadapi hari. Saat melangkah keluar rumah dengan doa, ada rasa tenang yang mengiringi. Saat beristighfar setelah melakukan dosa, dada terasa lapang kembali. Semua itu adalah buah dari zikrullah. Seorang sufi pernah berkata, ketenangan itu bukan berarti tidak ada badai, tetapi hati yang tetap damai meski badai menghantam. Kalimat ini menggambarkan hakikat zikir. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi memberikan kekuatan untuk tetap kokoh di tengah masalah. Bahkan, dalam momen paling sulit, zikir bisa mengubah gelap menjadi cahaya. Ketika Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan di kegelapan laut, beliau tidak memiliki siapapun Allah. Saat itu, beliau berzikir dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Zikir itu menjadi jalan keselamatannya. Allah menjawab doa Yunus, menyelamatkannya dari kegelapan, dan menjadikannya teladan bagi orang-orang beriman. Demikianlah, zikir adalah sumber ketenangan yang tidak tergantikan. Ia adalah cahaya di tengah gelap, adalah obat bagi hati yang luka, adalah kekuatan bagi jiwa yang letih. Barang siapa menjadikan Allah sebagai sandarannya melalui zikir, ia tidak akan pernah benar-benar runtuh. Ada satu kenyataan yang paling menenangkan dalam hidup seorang mukmin. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Betapapun berat perjalanan, betapapun sepi jalan yang ditempuh, kebersamaan Allah adalah cahaya yang menyinari setiap langkah. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menegaskan janji ini. Salah satunya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berada dalam gua Thur, dikejar oleh kaum musyrikin. Allah mengabadikan momen itu dengan firman-Nya,
Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat At-Taubah ayat 40. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tercintanya bukan hanya untuk menenangkan Abu Bakar, tetapi juga menjadi pesan abadi bagi seluruh umat Islam. Siapapun yang beriman, Allah bersamanya. Kebersamaan Allah ma'iyyah bukanlah kebersamaan fisik, karena Allah Maha Tinggi dan tidak menyerupai makhluk. Namun kebersamaan itu bermakna bahwa Allah selalu mengetahui, menjaga, menolong, dan memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa ingin Allah selalu bersamanya, hendaklah ia merasa cukup dengan Allah dalam segala urusannya. Ketika seseorang yakin bahwa Allah bersamanya, kegelisahan yang paling dalam pun bisa mereda. Bayangkan keadaan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel ketika mereka terjepit di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka ada lautan luas, sementara di belakang mereka pasukan Fir'aun mengejar dengan kekuatan penuh. Kaum Bani Israel ketakutan dan berkata, "Kita pasti akan tersusul." Namun Musa menjawab dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan benar, Allah membelah lautan, menjadikan jalan di tengah air, dan menyelamatkan mereka. Inilah bukti bahwa kebersamaan Allah bukan sekedar janji, tetapi nyata dalam sejarah kehidupan para nabi. Kebersamaan Allah juga mencakup setiap muslim yang menjaga iman dan tawakalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa kebersamaan Allah erat kaitannya dengan keyakinan dan zikir hamba. Semakin besar rasa tawakal, semakin dalam keyakinan, semakin sering ia mengingat Allah, maka semakin kuat pula kebersamaan Allah menyertainya. Para ulama tasawuf Ahlus Sunnah menafsirkan kebersamaan Allah sebagai anugerah yang membuat seorang hamba tidak pernah merasa sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau bersama Allah, maka engkau bersama yang maha kaya, engkau bersama yang maha kuat, engkau bersama yang tidak pernah lemah dan tidak pernah lalai, maka bagaimana mungkin engkau merasa takut atau hina?" Dalam kehidupan sehari-hari, rasa kebersamaan Allah bisa menjadi perisai menghadapi luka pengkhianatan, kekuatan dalam kesendirian, dan cahaya di tengah gelap. Seorang mukmin yang yakin Allah bersamanya, tidak mudah hancur hanya karena manusia meninggalkannya. Ia tahu bahwa meskipun dunia berpaling, Rob semesta alam tetap dekat, mendengar doa-doanya, mengetahui keluhannya, dan menolongnya pada saat yang tepat. Kebersamaan Allah juga menanamkan rasa tenang dalam setiap ibadah. Saat seseorang berdiri dalam sholat malam, meskipun sendirian dalam sunyi, hatinya dipenuhi keyakinan bahwa Allah mendengar setiap bacaan dan doa. Saat ia bersujud, meski tak ada yang melihat, ia tahu Allah menyaksikan kerendahan dirinya. Inilah ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya hidup bersama Allah. Ketika kita juga bisa melihat kebersamaan Allah dalam pengalaman hidup banyak orang beriman, ada yang pernah hampir putus asa karena beratnya ujian, namun tiba-tiba datang pertolongan Allah dengan cara yang tak pernah diduga. Ada yang ditinggalkan sahabat, namun kemudian hatinya justru dipenuhi ketenangan karena semakin dekat dengan Allah. Ada yang kehilangan harta, namun Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Semua itu adalah wujud nyata dari janji, sesungguhnya Allah bersama kita. Seorang arif billah berkata, "Jangan takut berjalan sendiri jika Allah bersamamu, tetapi takutlah berjalan bersama semua manusia jika Allah tidak bersamamu." Ungkapan ini menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya manusia yang mendukung, melainkan sejauh mana kita ditemani oleh Allah. Maka, janganlah resah jika hidup terasa sepi, jangan merasa sendirian ketika manusia berpaling. Sesungguhnya kebersamaan Allah lebih dari cukup. Siapapun yang menyandarkan diri padanya, akan merasakan penjagaan, pertolongan dan kasih sayang yang tidak tertandingi oleh siapapun di dunia. Ada saatnya, manusia merasa begitu rapuh. Masa lalu yang penuh luka seakan masih membayangi.
Masa depan terasa begitu menakutkan, dan hari ini pun kadang penuh dengan ujian yang membuat hati gemetar. Namun, di balik semua kegelisahan itu, Allah menenangkan hamba-Nya dengan firman yang penuh kasih. Sesungguhnya, Aku bersama kalian, Aku mendengar dan melihat. Surat Toha ayat 46. Ayat ini turun ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, penguasa yang paling angkuh. Perintah itu sangat berat, tetapi Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Allah menegaskan, Aku bersama kalian, Aku mendengar, Aku melihat. Sebuah janji yang cukup untuk membuat hati sebesar apapun menjadi lapang. Janji itu bukan hanya untuk para nabi, melainkan untuk setiap hamba yang beriman. Kebersamaan Allah bukanlah sekedar kata, melainkan kenyataan yang selalu ada. Ketika engkau berdoa dengan air mata, Allah mendengarnya. Ketika engkau diam menahan luka, Allah mengetahuinya. Ketika engkau berjalan sendirian dalam kegelapan, Allah melihatmu. Maka, tenanglah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Hidup ini sering menipu. Kita mengira kekuatan ada pada harta, jabatan, atau dukungan manusia. Namun, berapa banyak orang yang kaya tapi gelisah, berkuasa tapi takut, ditemani banyak orang tapi tetap merasa sepi. Sebaliknya, ada hamba-hamba Allah yang tampak sederhana, mungkin jauh dari sorotan dunia, tetapi hati mereka dipenuhi cahaya karena keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Para ulama tasawuf Ahlus Sunnah sering menasehati, jangan gantungkan hatimu pada apa yang fana, karena ia akan pergi. Gantungkanlah hatimu pada Allah, karena Dia tidak pernah meninggalkan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menulis, jika engkau merasa Allah bersamamu, apa yang engkau kehilangan? Dan jika engkau kehilangan Allah, apa yang engkau dapatkan? Kalimat itu mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup hanyalah tambahan, sedangkan inti dari ketenangan adalah merasa ditemani Allah. Bahkan, seandainya dunia menjauh, jika Allah dekat, seorang hamba tidak pernah benar-benar kehilangan. Maka, wahai jiwa yang resah, jangan takut pada masa depan. Allah telah menuliskan takdir dengan penuh kasih sayang. Jangan hancur oleh masa lalu, karena Allah telah membuka pintu taubat yang lebih luas dari segala dosa. Jangan berduka atas keadaan sekarang, karena Allah sedang bersamamu, menuntunmu dengan cara yang mungkin belum engkau mengerti. Ketahuilah bahwa setiap helaan napas adalah tanda penjagaan Allah. Setiap langkah yang engkau ambil selalu dalam pengawasannya. Bahkan ketika engkau jatuh, Allah melihat dan Dia pula yang mengangkatmu. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, Allah dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Maka tenanglah. Jika engkau bersandar pada Allah, tak ada yang benar-benar mampu menjatuhkanmu. Jika engkau yakin pada janjinya, tak ada yang bisa membuatmu putus asa. Jika engkau percaya bahwa Allah selalu bersamamu, maka badai sekuat apapun tak akan menghancurkan hatimu. Akhirnya, marilah kita kembalikan hati kepada satu kalimat penuh harapan. Tenanglah, kau tidak pernah sendiri, sebab Allah selalu bersama hamba-Nya, menjaga, mendengar, melihat, dan menuntun. Dan bagi hati yang yakin pada kebersamaan Allah, itulah ketenangan sejati, ketenangan yang tak bisa dibeli dunia dan tak akan pernah pudar hingga kelak berjumpa dengannya. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga rahasia keteguhan hati seorang mukmin. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya,
hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.